Johnny! No! No! Halo semua, kembali lagi dengan alur cerita film. Video kali ini akan bercerita tentang film yang berjudul Point Break yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan agen FBI bernama Johnny Utah dengan masa lalu yang merupakan pecinta olahraga ekstrim. Johnny ini ditugaskan untuk menggali informasi kejahatan dengan aksi yang cukup memukau dan di luar dugaan. Dalam penyelidikan itu, kemudian Johnny bergabung dan kembali menekuni kegiatan-kegiatan ekstrim yang pernah ia tinggalkan. Oke, kita lanjut aja ya. Di awal film diperlihatkan dua orang pria bernama Jeff dan Johnny sedang melakukan aksi yang cukup memukau. Mereka menaklukkan tebing curam dengan motor cross-nya. Singkat cerita, mereka melompat ke tebing yang berada di seberang. Kemudian pada saat Jeff mendarat, ia tidak bisa mengendalikan motornya. Johnny mencoba menolongnya, namun pada akhirnya Jeff jatuh dari atas tebing yang sangat curam dan tidak terselamatkan lagi. Johnny pun sangat terpukul dengan apa yang dia lihat saat itu. Lalu singkat cerita, adegan berpindah 7 tahun setelah kejadian tersebut. Johnny memutuskan untuk bergabung dengan FBI dan mengikuti pelatihan. New world, son. When you join the FBI, you join the front line in the war between order and chaos. So the question. Namun, instruktur di sana tidak mempercayai Johnny begitu saja, dikarenakan masa lalu Johnny ini cukup liar, lalu kemudian tertarik memasuki dunia yang penuh dengan aturan. Nah, karena keinginan yang cukup kuat, instruktur itu meminta Johnny untuk membuktikannya. Qualified get past me. Because I'm not convinced that you are an FBI agent in the making. Bad enough to have gone to college and law school 5 years after my peers had graduated. Yeah, I saw that. Suatu hari, instruktur menjelaskan sebuah kasus yang dilakukan oleh sekelompok penjahat. Para penjahat itu menggasak semua berlian di perusahaan dan membawanya kabur dengan terjun dari bangunan lantai 100. Kemudian mereka membagikan berlian itu kepada orang miskin di daerah kumuh yang ada di Mumbai. FBI ingin mencari tahu orang seperti apa mereka ini. It's what chaos looks like. And make no mistake, these perps were very, very smart. Lalu adegan berpindah di mana terdapat dua pria sedang membajak pesawat kargo berisikan uang. Para pembajak itu pun terjun bersama tumpukan uang lalu membagikannya di pemukiman kumuh di Meksiko. Dan penjahat itu menghilang di tengah hutan begitu saja. Johnny mencoba mencari tahu lalu mengatakan kepada instruktur jika semua aktivitas kejahatan mereka berkaitan satu sama lain. Johnny memberitahu para pelaku itu mengejar Ozaki X yang diprakarsai oleh Ono Ozaki, seorang pejuang lingkungan dan juga dikenal sebagai atlet poli ekstrim, di mana semua kejahatan ekstrim yang dilakukan adalah untuk meraih pencerahan spiritual dan menuju nirwana jika telah melewati 8 tantangan. Ono Ozaki ini sendiri gagal, ia meninggal saat menyelesaikan tahapan ketiga. Johnny lalu mengatakan jika penjahat itu telah melakukan 3 tahapan untuk mencapai Ozaki X, yaitu Emerging Force di Afrika, Birds of Sky di Everest, dan Awakening Earth di Meksiko. Lalu kegiatan selanjutnya adalah Left of Water, di mana akan ada badai besar menghantam Perancis, lalu di tengah laut muncul ombak besar yang hanya terjadi setiap 1 dekade. Johnny lalu menjelaskan apa yang ia ketahui kepada anggota FBI lainnya, namun tidak ada yang mempercayai teorinya tersebut. Sesaat kemudian instruktur memerintahkan untuk menemui agen papas di Perancis. Ia menyuruh Johnny agar melakukan perintah yang diberikan dan mencari tahu kaitan antara kejahatan dengan siksaan yang mereka lakukan, sembari ia memberikan tanda pengenal FBI sementara. Singkat cerita, Johnny telah sampai di Perancis dan bertemu dengan agen papas. Ia mengatakan akan ada sekelompok orang berselancar di tengah lautan. Tanpa banyak perdebatan, mereka berdua berangkat menuju ke tengah laut. Sesaat kemudian mereka melihat banyak orang sedang menyaksikan beberapa orang berselancar di gulungan ombak besar di tengah laut. Kemudian Johnny pun memanggil speedboat untuk membawanya menuju ombak dan akan berselancar di sana. Orang itu pun menghampiri Johnny dan mengatakan jika ini adalah ombak paling besar. Namun saat Johnny meluncur dengan speedboat, ada seorang yang juga menuju ombak itu.
Semua orang menyaksikan aksi mereka. Johnny mencoba mencuri ombak besar itu, lalu mereka berdua berselancar di gulungan ombak yang sama. Namun sayangnya Johnny tergulung ombak. Ia pun terbawa dan tenggelam ke dalam laut hingga pria yang berselancar bersamanya mencoba menolong dan menarik Johnny ke atas permukaan. Lalu adegan berpindah di mana Johnny tersadar di dalam sebuah kapal pesiar. Dari sinilah ia mengetahui jika orang yang mengejar ombak bersamanya bernama Bodhi dan beberapa teman lainnya. Mereka disponsori oleh Al-Farid untuk mengejar kemustahilan. Lalu esok paginya Johnny terbangun dari tidurnya dan Bodhi sudah berada di depannya. Bodhi pun bertanya alasan Johnny berada di tengah laut dan mencuri ombak besarnya. Johnny hanya menjawab jika ia mengejar 8 siksaan sama seperti Bodhi. Di hari berikutnya, agen Papas pun berniat akan mengantarkan Johnny ke bandara karena Johnny tidak bisa mendapatkan bukti tentang kejahatan yang mereka lakukan. Namun di sini Johnny berusaha meyakinkan agen Papas agar mengantarkan ke Paris untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang kejahatan yang mereka lakukan. Johnny mendengarkan percakapan saat berada di dalam kapal sebelumnya jika mereka akan melakukan pertemuan di Paris. Lalu pada akhirnya Johnny pun pergi ke Paris untuk mendapatkan informasi itu. Singkat cerita, Johnny memasuki sebuah bangunan yang terlihat tidak digunakan. Lalu ia pun bertemu Bodhi. Bodhi mengatakan jika dialah yang mengundangnya, dikarenakan Johnny ingin mengejar sesuatu. Lalu Bodhi dan Johnny pun berduel. Johnny di sini tumbang dihajar Bodhi. Sesaat kemudian Bodhi menghampiri Johnny. Ia berbicara dengan Johnny dan mengatakan jika mereka semua mengejar siksaan Ozaki. Lalu salah satu teman Bodhi mengatakan jika mereka akan ke pegunungan Alpen besok paginya dan menawarkan pada Johnny jika ingin bergabung. Lalu esok paginya mereka berada di kaki gunung Alpen dan bersiap untuk mendaki gunung itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di puncak gunung Alpen dan akan bersiap untuk turun dengan terbang seperti burung menuju ke bawah. Kini tiba saatnya mereka meluncur bagaikan burung dari puncak gunung tersebut. Pada akhirnya mereka semua berhasil melakukan siksaan itu, yaitu Life of Wayne. Saat inilah teman-teman Bodhi mulai menerima kehadiran Johnny. Mereka pun menikmati kebersamaan itu. Welcome, Johnny. Lalu mereka melanjutkan siksaan Life of Ice. Mereka menuju pegunungan yang penuh dengan salju dan akan menuruninya menggunakan papan seluncur. Singkat cerita, mereka pun meluncur dan berhasil hingga ujung tebing. Lalu pada saat Bodhi memanggil helikopter untuk menjemputnya, Johnny kembali meluncur turun dengan papan seluncurnya dan diikuti oleh teman-teman lainnya. Namun naas bagi Choder, salah satu teman Bodhi. Ia tidak bisa mengendalikan papan seluncurnya dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Mereka semua pun kehilangan Choder. Johnny pun marah kepada Bodhi karena telah mengikuti jalurnya. Mereka turun bersama jasad Choder dan membakar jasad itu. Singkat cerita, mereka semua berpesta untuk Choder yang tewas dengan siksaan Life of Ice. Sesaat kemudian Johnny pun berbincang dengan Samsara. Di sini ia mengetahui jika Ozaki tewas bukan karena melewati siksaan ketiga. Ia tewas pada saat melabuhkan kapal di Atlantik Utara di antara kapal perangkap Paus Bungkuk. Hal itu membuat Paus Bungkuk marah menewaskan Ozaki. Namun terdapat salah satu pemuda bersama Ozaki yang selamat dan dia itu adalah Bodhi. Ia tidak berusaha meluruskan rumor yang beredar tentang Ozaki. Namun Bodhi ini akan melanjutkan perjuangan Ozaki dalam mencapai 8 siksaan dengan jalur dan pemikirannya sendiri. Kemudian setelah itu Johnny dan Samsara pun bercocok tanam. Saat Johnny bangun dan tersadar, ia kembali menemui agen Papas. Namun di sini Johnny diceramai habis-habisan oleh agen tersebut. Johnny pun meminta tambahan waktu dengan agen Papas.
Lalu Johnny kembali dengan Body dan teman-temannya yang sedang mempersiapkan siksaan selanjutnya. Kemudian mereka berada di sebuah kawasan penambangan emas yang sudah 20 tahun beroperasi. Mereka semua akan memberikan kembali apa yang telah diambil selama 20 tahun dari bumi. Mereka akan menghancurkan dan mengubur tambang tersebut. Singkat cerita, mereka pun beraksi. Johnny dan Body menghentikan truk yang membawa emas, dan dua temannya menuju ke atas bukit menggunakan motor trail untuk memasang bom. Johnny mencoba memperingatkan Body agar tidak melakukan hal itu, namun Body tetap melakukannya. Ia lalu menghentikan truk tersebut dan bersiap untuk meledakkan bom yang telah dipasang di atas. Johnny mencoba menghentikan aksinya tersebut dengan mengatakan jika ia adalah anggota FBI. Di sini Body hanya diam saja dan tidak menghiraukan apa yang dilakukan dan dikatakan Johnny. Body pun mengaktifkan bom tersebut dan terjadi ledakan di atas tambang. Body pun kabur menggunakan motor cross dengan diikuti oleh Johnny hingga pada akhirnya mereka berdua terjatuh di sungai. Namun Johnny tidak menembak Body dan membiarkannya pergi. Lalu adegan berpindah di kantor FBI, di mana Johnny disidang dengan instruktur karena dia telah membiarkan Body kabur dan melakukan kejahatan selanjutnya. Namun di sini Johnny mengatakan jika Body dan kelompoknya tidak menyebut hal itu sebuah kejahatan. Mereka melihat itu adalah sebuah persembahan yang harus diberikan kepada bumi. Lalu pada saat instruktur tersebut mengatakan jika aset Alpharic yang merupakan sponsor utama mereka telah dibekukan, tiba-tiba saja salah satu petugas di sana mengatakan jika Body dan kelompoknya muncul di CCTV jalan raya. Lalu mereka pun melihatnya. Johnny mengatakan jika mereka akan tetap melanjutkan 8 siksaan Ozaki dengan aset yang telah dibekukan. Mereka mencoba mencari uang untuk melakukan siksaan selanjutnya. Lalu Johnny bertanya dengan salah satu petugas, ada berapa bank di daerah tersebut? Petugas itu mengatakan jika ada banyak bank di sana, namun dikarenakan hari itu adalah Sabtu maka bank tersebut tutup. Tapi hanya ada satu bank yang buka dan hal itu cukup mustahil, karena berada di atas puncak gunung. Johnny mengatakan jika kelompok itu memang melakukan hal-hal semacam itu. Lalu mereka semua bergegas mengejar Body dan kelompoknya. Singkat cerita mereka telah sampai di bank yang dimaksud. Kemudian terjadilah baku tembak antara mereka. Beberapa teman Body pun terkena tembakan. Lalu beberapa di antaranya pun kabur dan Johnny mengejar salah satunya yang dia duga itu adalah Body. Singkat cerita orang tersebut berhasil tertembak oleh Johnny. Ternyata orang itu adalah Samsara. Johnny pun sangat sedih melihat Samsara mati karena ditembak olehnya. Lalu Johnny pun melihat Body di seberang rel kereta api. Mereka saling pandang. Saat Johnny akan menangkap Body, tiba-tiba saja kereta melintas tepat di depannya dan Body berhasil kabur. Setelah kejadian tersebut, Johnny dan agen FBI yang lainnya mencari tahu keberadaan Body. Beberapa saat kemudian, Johnny menemukan sebuah tempat di mana Body akan menyelesaikan siksaan yang ketujuh, Master of Sick Life, yaitu Angel Falls di Venezuela yang merupakan tempat lahir Body. Namun di sini FBI tidak memiliki perjanjian dengan negara tersebut. Pada akhirnya, agen Papas membawa Johnny ke Venezuela. Singkat cerita, mereka telah berada di Angel Falls. Johnny pun melihat Body dan rekannya bersiap untuk menaiki tebing itu. Sesaat kemudian, Body memanjat tebing itu diikuti oleh temannya, dan Johnny juga mengikuti memanjat tebing tersebut. Di tengah-tengah tebing, teman Body tidak mampu bertahan dan akhirnya jatuh. Body terus memanjat dan diikuti oleh Johnny. Lalu mereka telah sampai di atas tebing. Di sini Johnny mencoba menghentikan Body, namun Body menjatuhkan dirinya dan Johnny yang mencoba menarik Body pun akhirnya ikut jatuh bersama air terjun itu. Johnny yang selamat itu pun mengatakan kepada agen Papas jika Body telah melewati siksaan yang ke-8 yaitu The Ultimate of Trust dengan melompat dari atas tebing. Namun di sini Body belum diketahui keberadaannya, dan agen Papas pun mengeluarkan identitas resmi Johnny sebagai anggota FBI dan meminta Johnny untuk melacak keberadaan Body. Singkat cerita, 7 bulan berlalu di kawasan Cortez Bank, Samudra Pasifik. Johnny menemukan dan mengikuti Body yang mencoba menyelesaikan siksaan yang sempat tertunda karena menyelamatkan Johnny yang tenggelam tergulung ombak. Johnny mencoba menghentikan Body, namun Body memintanya untuk menyelesaikan siksaan itu, hingga pada akhirnya Johnny membiarkan Body melakukan hal itu.
Beberapa saat kemudian Body tidak ditemukan tanda-tandanya dan kemungkinan Body tewas tergulung ombak besar itu. Johnny hanya bisa terdiam memandangi gulungan ombak besar tersebut dari helikopter. Lalu di lain waktu, Johnny berselancar di pegunungan salju untuk mencoba menyelesaikan beberapa tantangan Ozaki X yang pernah Johnny lakukan saat bersama dengan Body dan teman-temannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur film Point Break di channel Sobat CPNS hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Hidupkan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini ya. See you!